Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat datang di Paroki Santo Mikael Gombong. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah sore. Demi menjaga kekudusan dan kelancaran Ekaristi, kami mohon perhatian untuk hal-hal berikut. 1. Selama perayaan Ekaristi, umat dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tidak membuka masker, kecuali hanya pada saat menyantap hosti. 2. Penerimaan komuni akan dilayani di dalam gereja, sayap utara dan panti mandala dengan protokol kesehatan. Demi ketertiban, umat dimohon mengikuti petunjuk petugas tata laksana. 3. Bagi umat yang berada di sayap utara dan panti mandala, pada saat penerimaan komuni, umat antri berbaris ke depan. Penerimaan berkat anak oleh Romo dilaksanakan setelah komuni. Antrian dimulai dari sayap utara. 4. Semua alat komunikasi dalam bentuk apapun mohon dimatikan. 5. Pengambilan gambar dalam bentuk foto dan video akan dilaksanakan oleh panitia yang bertugas. 6. Umat yang memerlukan bantuan kesehatan dapat menghubungi petugas tata laksana yang terdekat atau langsung ke ruang P3K yang terletak di sebelah tangga dekat pintu masuk panti mandala. SPO penyelamatan diri bila terjadi gempa bumi saat perayaan Ekaristi berlangsung. 1. Jika ada getaran gempa, umat segera melindungi masing-masing kepala dengan kedua belah tangan dengan bantuan tas atau benda lain terdekat. Sedangkan umat yang berada di panti mandala dan sayap utara segera melindungi kepala dengan kursi plastik tempat duduk masing-masing. 2. Umat sesegera mungkin bersembunyi di bawah bangku atau kursi sampai getaran dinyatakan selesai. 3. Setelah getaran dinyatakan selesai, umat akan diarahkan oleh imam dan petugas tata laksana untuk mengevakuasi diri dengan mengikuti petunjuk jalur evakuasi ke titik kumpul yang terletak di depan pagar gereja. Umat yang duduk di dalam gereja lajur utara dan sayap utara keluar melalui pintu sayap utara. Umat yang duduk di dalam gereja lajur selatan dan sayap selatan keluar melalui pintu utama gereja. Umat yang berada di panti mandala keluar melalui pintu panti mandala. Kini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, selamat sore. Pada sore hari ini dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya di mana Tuhan kita beralih dari kematian menuju pada kehidupan kekalnya. Ia yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi sungguh-sungguh terjadi. Kerap kali kita sebagai manusia lebih banyak menilai Allah dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Sehingga membuat kita tidak yakin akan karya Allah yang begitu besar terhadap hidup kita. Padahal Paskah adalah sebuah misteri sekaligus mujizat agung yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda akan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umat manusia. Tapi kerap kali kita sebagai pribadi yang lemah dan penuh dengan dosa kurang dapat masuk dalam misteri agung itu. Maka mari kita hening sejenak supaya kita semakin layak dan pantas sambil kita membangun pertobatan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita akui dosa-dosa kita supaya kita semakin layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan, dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuasa yang kuat. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu pada kami sendiri, yang telah memakan dan minum bersama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai umat Kristus, sang kurban Paskah, anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Dahsyat saling menyerang, sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan, kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin pernah menghadapi situasi seperti dua orang yang sore hari ini di dalam bacaan Injil diceritakan mereka kembali ke Emmaus. Bagaimana mereka kembali ke Emmaus menjadi sesuatu yang mungkin menjadi gambaran tentang kekecewaan seseorang. Mengapa? Karena para murid saat itu berpikir bahwa Yesus adalah sosok yang nantinya akan membebaskan bangsa Israel dari para penjajah. Membebaskan mereka menjadi bangsa yang merdeka, kemudian menjadi bangsa yang bisa mandiri tanpa harus hidup di dalam bayang-bayang bangsa Romawi. Maka di saat ada Yesus yang hadir dengan karismanya yang luar biasa, menjadi sesuatu yang begitu diharapkan oleh para murid. Dari sini kita bisa melihat bahwa motivasi para murid mengikuti Yesus itu masih di dalam warna duniawi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa mereka berharap nantinya Yesus akan menjadi seorang pemimpin yang mengusir para penjajah. Entah itu dengan kesaktiannya, dengan kata-katanya yang memberikan motivasi, ataupun juga dengan karisma-karisma yang lain. Apalagi dibuktikan dengan kemampuan Yesus yang saat itu penuh dengan mujizat. Menyembuhkan orang sakit, membuat orang bisu bisa berbicara, kata-katanya penuh dengan karisma, bahkan dia juga membuat orang yang sudah mati kembali hidup. Maka bayangan para murid saat itu, di saat mengikuti Tuhan Yesus adalah nanti para penjajah akan diusir, mereka akan merdeka, lalu Yesus akan tampil menjadi seorang pemimpin agung, Mesias secara politik, menjadi raja atau kaisar saat itu. Lalu para murid berharap kalau guruku menjadi seorang penguasa, maka saya sebagai muridnya akan dapat jatah. Entah itu memimpin daerah ini, diberikan tanggung jawab ini, lalu menjadi kelompok yang termasyur, banyak orang menghormati, kemudian mereka menjadi kaya raya, lalu mereka menjadi pejabat dan macam-macam. Secara sosial mereka akan naik, secara ekonomi mereka yang tadinya mungkin orang-orang biasa menjadi kaya raya. Kenapa? Karena dapat jatah tadi itu. Maka bayangan para murid untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah bayangan Mesias secara politik. Mengusir penjajah, menjadikan Israel sebagai bangsa yang merdeka. Maka di saat Tuhan Yesus itu ditangkap, para murid mulai merasa khawatir. Para murid mulai merasa bimbang hatinya. Mulai merasa ragu di saat Tuhan Yesus dengan sukarela mengikuti orang-orang yang menangkap dia. Para murid mulai semakin khawatir di saat Yesus diam saja, di saat ia dicambuki, dipukuli, berdarah-darah. Dia tidak mengeluarkan kesaktian dan mujizatnya. Dan semakin merasa kecewa di saat Tuhan Yesus akhirnya harus wafat di kayu salib. Di saat dia disalib, mungkin para murid berpikir semoga Tuhan Yesus selalu lompat gitu ya. Lalu nanti akan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa kayak Power Rangers atau kayak Ultraman atau bagaimana gitu. Itu bayangan para murid. Tetapi Tuhan Yesus ternyata malah pasrah dan akhirnya wafat di atas kayu salib. Diturunkan dengan lemah lunglai, kemudian dimasukkan ke dalam makam. Lalu selesai cerita dengan para murid-muridnya. Disitulah para murid mengalami kekecewaan. Para murid merasa sia-sia saya mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun. Sia-sia harapan yang saya bangun selama ini. Mereka sudah berpikir jadi penguasa, kaya raya, jadi kekuasaannya banyak. Lalu mereka menjadi orang yang dihormati, itu hancur dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dari pagi sampai sore hari di saat Tuhan Yesus akhirnya wafat di kayu salib. Maka kekecewaan itu menjadi sesuatu yang menutup seluruh diri mereka. Bahkan di saat
para murid mengatakan, Tuhan Yesus itu ternyata sudah bangkit loh. Maria Magdalena itu ketemu dengan malaikat mengatakan Tuhan Yesus itu sudah hidup. Simon juga ketemu loh, mereka tetap tidak percaya. Mengapa? Karena hatinya diliputi dengan perasaan kecewa. Hatinya diliputi dengan perasaan marah. Hatinya diliputi dengan perasaan yang seolah-olah saya sia-sia perjuangannya. Semuanya sudah runtuh, semuanya sudah gagal. Lalu mereka berpikir, buat apa saya ada di sini? Buat apa saya terus-terusan di sini tanpa harapan, tanpa sesuatu yang jelas? Lebih baik saya kembali ke tempat saya tinggal, kembali jadi nelayan, kembali berladang, sesuatu yang lebih pasti. Maka di sepanjang perjalanan, dua murid yang ini lalu mereka berkeluh kesah. Mungkin isinya adalah, wah Yesus, terkira dia orang sakti, terkira dia orang hebat, saya kira dia orang yang luar biasa, menjadi jalan keluar bagiku. Ternyata tidak sama sekali. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan itu mereka berjalan, mungkin mereka bawa ransel gitu, lalu mereka bawa gembolan, baju-bajunya dibawa kembali. Kemudian malam-malam ternyata ada orang yang tiba-tiba tanya, memang ada apa? Semakin sebel gitu ya, lagi-lagi marah, lagi kecewa, ini ada orang kepo. Keponya kayak orang gak up to date. Jadi mereka semakin marah, sudah marah ditambah sebel. Maka mereka jawabnya dengan ketus, kamu itu orang yang satu-satunya gak tahu apa gimana sih? Ini ada peristiwa besar, kamu kemana aja? Jangan-jangan tidur 3 hari bangun-bangun, sekarang tiba-tiba tanya gitu. Lalu mereka yang tadinya marah ditambah sebel. Tetapi yang menarik dari dua orang ini, walaupun sebel, mereka tuh tetap nyerocos gitu ya. Emosinya tuh dikeluarkan semuanya. Lalu Yesus dengan sabar mendengarkan ocehan-ocehan dari dua orang ini. Lalu sesudah itu barulah mereka sadar, sesudah Yesus mengangkat roti, lalu baru sadar ternyata yang selama ini berjalan dengan saya itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi karena saya tertutup dengan banyak hal negatif, perasaan-perasaan buruk, maka Tuhan Yesus mau sedekat apapun dengan saya, tidak akan pernah bisa saya sadari kehadirannya. Walaupun Tuhan Yesus ikut jalan, karena matanya tertutup dengan kekecewaan, dengan perasaan marah, dengan perasaan sedih, takut, khawatir, tidak jelas, macam-macam, overthinking dan lain sebagainya. Maka walaupun Tuhan Yesus itu dekat dengan mereka, begitu dekat sekalipun, tetap tidak akan ada artinya. Kenapa? Karena hatinya masih tertutup, matanya masih tertutup. Lalu baru sesudah mereka dibuka dengan pengalaman personal, Yesus mengangkat roti, disitulah mereka sadar, ternyata yang selama ini jalan dengan saya itu Yesus. Yesus tidak meninggalkan saya. Tiba-tiba Yesusnya hilang. Lalu mereka bergegas, mungkin ransel yang tadi masih digembol, lalu dibawa lagi, mereka buru-buru kepada para murid yang lain mengatakan, Yesus bangkit. Lalu mereka mungkin berpikir ini kabar sukacita. Ketemu para murid, kamu baru tahu gitu. Kami sudah tahu dari tadi. Makanya jangan pergi-pergi, di sini aja. Mungkin itu ya ungkapan dari para murid saat itu. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, mungkin kita pernah menjadi seperti orang Emmaus. Dua murid yang pergi ke Emmaus merasa bahwa hidup kita seolah sia-sia. Perjuangan kita seolah-olah tidak ada artinya. Mungkin doa-doa kita juga seolah tidak didengar oleh Tuhan. Mungkin Tuhan yang katanya mujizatnya begitu besar, jangan-jangan itu hanya terjadi 2033 tahun yang lalu. Mungkin sekarang ini sudah tidak up to date gitu ya, sudah ketinggalan zaman kita jadi pengikut Kristus. Kita merasa bahwa Yesus itu jauh dari saya. Yesus itu tidak sayang dengan saya. Buat apa saya berdoa? Buat apa saya harus kesini? Buat apa saya harus jadi orang yang saleh dan macam-macam yang kita rasakan? Mungkin kita sama seperti dua murid yang ke Emmaus, merasa semuanya sia-sia. Hidup kita tidak selamanya mudah, maka tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, mungkin kita seperti orang Emmaus yang merasa bahwa tidak semua doa kita itu dikabulkan. Seolah kita berjuang seorang diri, tapi bisa jadi dalam perjuangan itu Tuhan hadir dengan caranya. Mungkin susah untuk menemukan, tapi bisa jadi Tuhan justru memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita harapkan. Mungkin Tuhan memberikan berkat-berkat kecil yang mungkin kita tidak minta, tapi Tuhan berikan setiap hari. Mungkin kita mintanya yang besar-besar, tapi Tuhan memberikannya yang kecil. Dikasih teman yang baik, dikasih tetangga yang baik, mungkin tidak dikasih uang yang ber-MM gitu. Tetapi ada tetangga lagi masak, serang-serang dikirim. Bu, ini lagi masak gitu ya, kita bagi-bagi. Itu juga berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paskah adalah kita dibuka akan kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita menyanyi sekali lagi. Kalau Bapak Ibu hafal, boleh ikut menyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oleh karena percaya Tuhan menjawab. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, mungkin Tuhan akan memberikan berkat di waktu yang tepat. Kita hanya bisa berdoa, hanya bisa setia kepada Tuhan, hanya bisa berharap karena Tuhan akan hadir dengan caranya seperti Ia hadir kepada dua murid di Emmaus. Kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan untuk sampai pada syukur akan kebangkitannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa dengan mengatakan, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Manusia kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang Kau persembahkan kepadamu. Dan sebab anggur dan usaha manusia kami akan menjadi minum. Yang ikhlas
Berdoalah saudari-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu engkau perbaharui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu. Dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini,
bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberikan dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka bersama kita berdoa sambil bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mengagungkan nama-Mu karena lewat misteri Paskah, Engkau mengaruniakan hidup baru kepada gereja-Mu. Semoga karena misteri yang kami rayakan ini, kami dapat mengarahkan perhatian kepada harta surgawi, agar di tengah perjuangan hidup di dunia ini, kami tetap yakin dan penuh pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan abadi bersama Kristus, Sang Pemenang atas maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki Hari Raya Paskah. Pertama, misa pelajar pada hari Jumat 14 April pukul 11.30 di gereja. Diundang semua insan pendidikan Katolik dari TK, SD, SMP, dan SMA Pius serta non-Pius, petugas dari SMP dan SMA negeri. Kedua, akan menikah secara Katolik. Pengumuman pertama, Elizabeth Dina Herlina Nata Saputra, berasal dari lingkungan Andreas, dengan Andri Purwoko, berasal dari Purwokerto. Umat yang mengetahui adanya halangan untuk rencana pernikahan ini wajib lapor kepada pastor paroki. Romo, suster, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang penuh sukacita di hari kebangkitan Kristus Tuhan dari kematian ini, kami atas nama para romo dan pengurus Dewan Pastoral Paroki mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 1. Segenap anggota Panitia Paskah dari lingkungan Paulus, Yakobus, dan Thomas dengan segala persiapan dan pelaksanaan kegiatan selama Pekan Suci ini. Kedua, semua petugas sejak dari Minggu Palma hingga perayaan Paskah, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, kur, tata laksana, penghias altar, monitor, tim komsos, dan bagian perlengkapan lain yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga semua perayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketiga, para petugas keamanan dari Pager dan jajaran kepolisian, baik dari Polres Kebumen, Polsek Gombong, Koramil Gombong, yang telah ambil bagian dalam misa Paskah kali ini, sehingga dapat berjalan dengan aman. 4. Terima kasih kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam bentuk apapun yang mendukung kelancaran semua perayaan. 5. Terima kasih kepada seluruh umat yang telah mempersembahkan kotak aksi puasa selama masa Prapaskah. Pengumpulan kotak APP melalui Ketua Lingkungan dan Stasi ditunggu sampai hari Selasa, tanggal 11 April 2023. Akhirnya, kami mengucapkan Selamat Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan dari Kematian. Semoga kebangkitan Kristus menjadikan kita semakin berani menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Romo Suster, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Selamat Paskah. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, para suster, teman-teman muda yang terkasih, perkenalkanlah saya untuk hadir di sini memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yohanes Hari Gunawan Wibisono atau biasa dipanggil Frater Hari. Saya berasal dari Paroki Santa Teresia Lisiuk Boro, Kulon Progo, dan saya hadir di sini sebagai seorang frater, calon imam diosesan atau calon Romo Projo untuk Keuskupan Purwokerto. Dan saya sedang menjalani masa pembinaan atau formasi atau pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, tingkat 5, semester 10. Dan pada kesempatan Pekan Suci ini, kami para frater Projo Keuskupan Purwokerto disebar untuk menjalani live-in di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Purwokerto. Dan saya bersama dengan satu frater lagi, Frater Dani, itu kami mendapat tugas perutusan untuk menjalani live-in di paroki Santo Mikael Gombong ini. Dan kami sudah datang dari hari Rabu hingga saat ini begitu. Terima kasih atas kebersamaannya, meskipun mungkin saya jarang di sini, lebih sering di stasi seperti itu, tapi juga terima kasih. Semoga itu juga tidak mengurangi sukacita Paskah kita begitu. Dan saya juga mohon doa restu dari Ibu Bapak, Saudari-saudara semuanya, para suster, teman-teman muda, supaya juga dalam proses pembinaan calon imam kami para frater sungguh dapat menjalani perutusan dan juga pembinaan dengan baik, dengan sukacita, dengan juga berjalan dengan lancar, sehingga nantinya dapat selesai dan juga dapat menjadi imam-imam masa depan di Keuskupan Purwokerto ini, seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Keuskupan dan juga dibutuhkan oleh umat sendiri. Mohon doa restu Ibu Bapak semuanya, dan selamat sore, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, frater dan suster, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih untuk frater yang sudah live in, kemudian para misdinar dari kapanpun gitu ya, terutama Pekan Suci ini sepanjang Minggu Palma sampai dengan sore hari ini, lalu suster, Bapak Ibu yang menjadi prodiakon, lalu suster, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang menjadi lektor dan pemazmur, kemudian tim pasio, seluruh petugas organis, dirijen, kemudian kur sore hari ini dan juga yang sebelum-sebelumnya, karena ini sore yang terakhir ya Bapak Ibu ya, maka sebelum-sebelumnya juga terima kasih dari lingkungan maupun dari kategorial, kemudian penata umat, lalu Komsos, dari sound system, lalu juga terima kasih kepada keamanan pagar, pihak kepolisian, TNI, kemudian juga ibu-ibu yang merangkai bunga, bapak-bapak yang membuat goa, lalu ibu-ibu yang selalu setiap hari itu mencuci baju untuk semua petugas liturgi supaya bisa wangi dan siap dipakai berikutnya. Lalu Mas Budi yang full selama 1 minggu ini, tanpa Mas Budi kita bingung. Lalu siapa lagi ya? Konsumsi semuanya pokoknya untuk kita sekalian, dan tentunya provisiat untuk semua panitia Paskah dari lingkungan Paulus, lingkungan Yakobus, dan lingkungan Thomas. Kita beri tepuk tangan untuk panitia Paskah. Seluruh rangkaian Paskah dari mulai masa Prapaskah,
kemudian ada bening, ada pendalaman iman, lalu ada lomba-lomba, hingga sampai pada pekan suci ini berjalan dengan penuh kehikmatan, lancar, semuanya dilengkapi oleh Tuhan, tentunya juga pasti karena usaha baik dan niat baik dari seluruh panitia dan juga dari kita semua. Maka selamat Paskah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat bersuka cita dan bergembira, semoga besok dan kapanpun Paskah tetap menjadi semangat bagi kita untuk sampai nanti kita ketemu Paskah di tahun depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi, karena hidup yang benar. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Marilah kita pergi, kita wartakan sukacita Paskah.